Saya pertama-tama mau mengucapkan selamat bagi para peserta yang sudah berjuang keras untuk menyelesaikan seluruh modul dalam program Sukses Sejati Blended Learning ini. Dan dari jawaban para peserta, saya menangkap adanya satu perubahan paradigma yang luar biasa, ya. Sehingga munculnya komitmen-komitmen, statement yang berupa komitmen di dalam isian-isiannya. Semua peserta untuk mengambil komitmen untuk melakukan suatu perubahan dalam berbagai aspek di bidang kehidupannya. Ya, contohnya ada komentar-komentar dari jawaban pertanyaan para peserta, statement yang cukup mewakili begitu ya. Jadi dari statement ini terlihat bahwa perubahan yang ingin dilakukan apa itu? Yaitu dia ingin memperbaiki praktek finansial, ya, memperbaiki praktek finansial yang salah selama ini sebagai pencerminan untuk mengkuduskan nama Tuhan. Ya, terus kemudian yang kedua tetap akan setia melakukan kebenaran dan mulai akan peka terhadap pemikiran-pemikiran sendiri dan perbuatan-perbuatan sendiri yang dulunya disebut hikmat. Ya, saya tangkap begitu tuh. Namun kenyataannya hanya bentuk lain dari pelanggaran saja. Artinya hanya merupakan bentuk lain dari sebuah kamuflase ego kita mungkin. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi dia akan merubah. Ya. Jadi minimum ada inspirasi kemudian merubah pola pikir. Ketiga, memberikan perpuluhan dengan motivasi yang berubah secara radikal. Karena takut tidak diberkati, jadi ternyata selama ini ada beberapa orang itu kalau memberi perpuluhan itu supaya dapat berkat yang berlimpah-limpah begitu. Menjadi suatu persembahan untuk menguduskan nama Allah Bapa. Ini luar biasa sekali. Satu mulai perubahan yang luar biasa. Ya. Dari situ saya ingat dulu saya juga melakukan satu komitmen kecil saja waktu itu. Bahwa saya dulunya tidak mau menyapa karyawan, terus saya mau belajar mulai menyapa karena pola pikir saya bahwa karyawan dulu alat menjadi sebuah tanggung jawab begitu kan ya. Ya, ini saya ingat sekali kira-kira 17 tahun, 18 tahun yang lalu mulai dengan cara-cara seperti ini. Kemudian juga dari jawaban para peserta juga masih terasa betapa berat efek daripada pandemi COVID-19 itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi ternyata pandemi COVID-19 itu bukan hanya memporak-porandakan kesehatan fisik kita, tapi melainkan juga menyerang kesehatan bisnis setiap orang. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, di samping gaya hidup yang sehat, kalau itu fisik ya, kita biasanya perlu divaksinasi. Ya. Demikian juga dengan bisnis kita. Ya, saya mau masuk dari situ nih. Seperti pengalaman pribadi saya sendiri, ketika 17 tahun yang lalu saya ikut program ini, tujuan saya adalah untuk mendapatkan satu solusi atas persoalan bisnis yang muncul di dalam perusahaan saya, maupun dalam diri saya, maupun dalam pikiran saya, yang mengganggu, yang saya anggap nggak sehat, sedang mengalami sakit. Saya ikut ya dengan harapan, seperti saya datang ke dokter, ngeluh sakit kepala, tulis resep, kasih obat, langsung besoknya sudah sehat, seger, dan happy. Ya, tapi ternyata tidak seperti itu kondisinya dengan bisnis. Ya, seperti yang saudara-saudara alami saat ini pada program ini, saya juga waktu itu tidak mendapatkan obat yang instan untuk dapat menyembuhkan penyakit bisnis saya, melainkan kita mendapatkan semacam vaksin gitu ya, untuk mengaktifasi antibodi bisnis kita, sehingga bisnis kita ini bisa memiliki imunitas tinggi, mempunyai daya tahan yang tangguh dalam menghadapi setiap perubahan situasi. Nah, itu ternyata setelah pengalaman 17 tahun membangun semua ini, baik secara kompetensi maupun secara spiritual, saya bisa membuktikan melalui pengalaman-pengalaman saya bahwa kita akan memiliki ketangguhan, daya tahan yang saya identikkan, saya gambarkan, saya memiliki imunitas tubuh yang sehat, yang kuat, yang siap menghadapi setiap perubahan, begitu. Saya akan masuk pada inti sesi ini. Jadi menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia usaha
pengertian saya adalah bagaimana mempraktekkan spiritualitas kekristenan kita di dalam bisnis kita. 3 bagian, yaitu 1 tentang esensi bisnis, ya, tentang esensi bisnis itu apa, kemudian tujuan bisnis sebenarnya seperti apa, kemudian spiritualitas bisnis dalam praktek itu seperti apa. Pada awalnya saya mengalami sebuah dikotomi pemikiran bahwa bisnis itu duniawi, bisnis sekuler, terus aktivitas spiritual saya itu adanya di gereja, adanya pelayanan di gereja itu yang rohani, bisnis itu duniawi, bahkan cenderung konotasinya bisnis itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek, buruk, ya. Tapi padahal hidup kita sehari-hari ada di situ. Nah, setelah saya belajar selama ini, saya menyimpulkan secara sederhana aja, kalau hakikat bisnis kita secara sederhana, ya secara sederhana itu, bisnis itu sebetulnya adalah sebuah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ya, itu semua orang udah tahu. Dan dari sini berkembang sebetulnya sangat rasional, bagus, dan tidak ada masalah di sini. Karena kalau nggak ada untung, nggak ada laba, ya itu bukan bisnis. Nah, dari gambar ini saya memberi gambaran bahwa bisnis itu adalah sebuah proses barter. Sebuah proses barter, tukar, tapi yang saling menguntungkan. Idenya begitu, sehatnya begitu. Nah, sekarang kita mau masuk bisnis secara pengertian Alkitab. Menurut Kejadian 2 ayat 15, bahwa sebetulnya yang dimaksud Tuhan itu bahwa mengelola, mengusahakan bumi, merawat Taman Eden, saya artikan sebagai di bumi ini, ya, mendevelop itu adalah sebuah ibadah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, ya, dan memelihara taman itu. Nah, itu jadi patokan kita. Bahwa sebetulnya bisnis usaha itu adalah sebuah ibadah. Jadi bukan asal jargon, tetapi kalau ditanya ayatnya memang ada. Ya, kemudian lebih jauh dari Kejadian 1 ayat 28 saya menangkap visi misi awal Tuhan menciptakan universe, alam semesta dan menciptakan manusia. Nah, yang menarik buat saya di sini kata-kata penuhilah bumi. Ini setelah saya memahami karena kegelisahan saya pelajari, ternyata penuhilah bumi itu dari kata bahasa King James Version Alkitab itu ada replenish. Replenish itu bahasa aslinya mala. Bahasa Ibrani, ya, to be full, memenuhi. Tapi ada juga arti accomplish, tercapai, mencapai, menguduskan, mengelola, menyelesaikan program yang diberikan Tuhan, mengembangkan semua itu supaya komplit, supaya finish, ya, supaya finish, supaya bagus sesuai kehendak Tuhan, dan taklukkanlah itu. Nah, berdasarkan visi Tuhan dalam menciptakan manusia dan seluruh alam semesta, maka dalam menjalankan bisnis kita harus menyelaraskan dengan tujuan Tuhan tadi. Tujuan bisnis kita diselaraskan dengan visi Tuhan tersebut. Ini intinya balik lagi itu menghadirkan kerajaan Allah itu ya kurang lebih seperti itu. Gitu. Kehidupan bisnis kita khususnya itu harus menjadi seperti buku yang terbuka, yang siap dibaca oleh setiap orang, karena di situ benar-benar kita nggak bisa menutupi diri kita, ya. Spiritualitas kita akan sangat terlihat di dalam ekspresi bisnis kita. Ya. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi di dalam aspek keenam harta kita, khususnya hari ini kita bicara bisnis, kita harus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi sangat alkitabiah, ya. Terus kemudian ditambah lagi di Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya,
Nah, di sini sering terjadi pertentangan nih, saya juga dengan teman-teman. Apa ditambahkannya emangnya duit, berkat. Kalau cari kebenaran terus selalu dapat rezeki, dapat ini. Bukan begitu. Ini maksud rohaninya, bahwa kita tuh akan ditambahkan iman kita, akan ditambahkan pengenalan kita akan Tuhan. Semua benar. Ya, karena semua harus menjadi satu yang holistik. Semua harus menjadi sesuatu yang integral di hadapan Tuhan, ya. Ketiga, spiritualitas bisnis. Ya, spiritualitas bisnis ini saya belajar justru di komunitas Kingdom Business Community ini, yang mempunyai prinsip bahwa kita mempraktekkan 3 prinsip: grow in truth, grow in competence, dan grow in care. Pengalaman saya mengatakan bahwa ketika saya belajar mempraktekkan firman Tuhan di dalam bisnis saya, maka saya nggak lepas-lepas ngomongnya firman Tuhan, activity, praktek, ini gitu ya. Maka saya akan mengalami grow in competence. Ketika saya grow in truth dan saya praktekkan, maka kompetensi saya akan naik. Nah, ketika kompetensi saya naik, memungkinkan saya untuk grow in care, untuk peduli kepada sesama, diberi kesempatan lebih luas. Ya, pengalaman hidup saya mengatakan seperti itu. Grow in truth otomatis akan menaikkan grow in competence. Di mana kaitannya? Ternyata ada di sini. Jadi ketika kita grow in truth, ternyata di dalam kompeten itu ada 3 unsur setelah saya pelajari. Ada unsur knowledge, pengetahuan, ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Kemudian ada skill, ya, knowledge, skill, kemudian attitude, ya, sikap hati. Nah, intinya grow in truth tadi akan mempengaruhi attitude kita, kompetensi kita di bidang attitude-nya itu akan dibangun oleh grow in truth kita. Nanti dalam praktek itu menjadi sesuatu yang integral, yang terus berputar-putar, ya. Jadi knowledge ini nanti akan menjadi skill karena pengalaman-pengalaman di dalam medan penggarapan ini tadi. Di arena penggarapan yang Tuhan berikan di bisnis kita itu, knowledge improve, pengetahuan improve, dipraktekkan, gagal, berhasil, bangun lagi karena attitude-nya bagus, nggak pernah putus asa, punya komunitas yang bagus. Akhirnya semua ilmu, pengetahuan, semua ini menjadi skill, menjadi keahlian kita, menjadi makin piawai. Dan karena attitude-nya juga benar, ya kalau dari dulu awal, glory value itu sudah saya pakai sebagai value di perusahaan saya. Nah, semua activity ini akan menghasilkan kesuksesan yang kita pahami sebagai sukses sejati. Ya. Nah, mekanisme ini akan terjadi setiap hari, setiap saat dalam kita mengelola bisnis. Oke? Maka seluruh aktivitas kita dalam bisnis menjadi aktivitas spiritual, yakni melalui bisnis kita membangun karakter Kristus dalam diri kita, sehingga hasilnya, profitnya, ya pasti profit, tapi sisi finansial dan sekaligus harus profit sisi spiritual. Pertama-tama ketika menghadapi karyawan yang istilahnya dikasih tahu A, dia kerjain B, terus ketika kita tegur dia kerjainnya benar, tapi ketika besok 1-2 hari dibiarin balik lagi, begitu kan ya, sering begitu. Dan memang ada tipe-tipe seperti itu. Jadi di banyak sekali lah karyawan kita seperti itu, banyak. Terus kemudian kita mulai adakan training glory value, Bu, di tempat saya. Walaupun karyawan itu mau muslim, mau agamanya apapun juga, ketika masuk pertama, setelah di training 2 minggu, bahwa mereka oke secara kerja, baru kemudian saya ketemu saya sendiri untuk
mengerti apa artinya bahwa bekerja adalah ibadah. Jadi pertama dirubah dulu mindset. Pasti ada kesalahan mindset. Kalau karyawan seperti itu tuh harus rubah dari mindsetnya. Tapi tetap juga harus ada yang sabar untuk memberikan training dan mengawasi. Sebab nggak bisa berharap dikasih tahu sekali terus selesai. Apalagi dikasih taunya sambil marah-marah. Nah, ini beda habit. Ya, contohnya ekstrimnya saya sama istri saya aja. Kalau istri saya to the point, langsung ketemu, langsung dimarahin, langsung begitu-begitu. Nah, itu biasanya kalau begitu yang marahinnya pergi, nggak kelihatan, dia sengaja, dia nggak mau lakukan lagi, karena merasa dia dimarahi gitu. Nah, jadi agak sedikit harus bayar harga untuk membuat dia mengerti kita. Caranya seperti apa? Ya, saya berusaha untuk mengerti dia dulu, tapi pada poin bahwa kenapa dia bolak-balik lagi seperti itu. Jadi ada diskusi gitu ya, kenapa kamu mesti begini? Seperti kita sediakan waktu untuk ngobrol. Tapi kalau sudah diupayakan tahap 1, tahap 2 nggak bisa, ya kasih surat peringatan pertama, kasih surat peringatan kedua, terus ada hukuman tapi sifatnya bukan balas dendam, tapi sifatnya konsekuensi. Konsekuensi yang harus diberitahukan dulu. Ya, ini banyak detail-detail yang mesti kita lakukan selama proses bisnis kita, namanya membuat peraturan perusahaan. Artinya, kalau lu melanggar ini, nanti kamu dapat hukuman ini. Kamu melanggar ini, dapat hukuman ini. Kalau kamu berhasil ini, kamu dapat reward ini. Nah, itu step by step dibangun. Jadi semua bisa tahu apa akibat daripada dia tidak taat aturan, bagaimana kalau dia salah gitu. Tapi kita membimbingnya dengan hati kebapaan, maksudnya memang betul-betul mau membimbing. Saya juga bukan berarti tidak pernah memberhentikan orang, tapi bukan saya sendiri secara marah, tapi dia kena konsekuensi hukum atas perjanjian kerja yang dia buat dengan personalia saya. SP1, SP2, terus peringatan keras lagi, terus kemudian terakhir harus diputuskan mungkin dia harus berhenti. Ada beberapa yang sampai seperti itu. Tapi sifatnya hanya merupakan sebuah konsekuensi atas pelanggaran peraturan yang sudah ditetapkan dan dipahami bersama. Prinsipnya jangan marah, Bu. Jangan menggunakan kemarahan kita atau emosi kita untuk merubah orang. Itu tidak akan pernah kita bisa berhasil. Kalau memang sudah nggak bisa, ya didekati di ini, ya mau diganti orang ya silahkan, monggo, karena nggak cocok. Kan bisa aja nggak cocok kerjaannya, hobi apanya, bakatnya beda, misalnya ya. Kalau mau nerima orang juga, saya ada seleksi-seleksi. Lama-lama saya bisa bayar tes psikotes gitu-gitu. Kalau dulu ya enggak lah, feeling-feeling interview sendiri gitu. Sebetulnya prinsipnya kan bukan ownership-nya atau rasa kepemilikan itu sebagai sebuah berhala buat saya, ya. Tapi itu kan sebuah arena pelayanan yang tadi saya sebutkan, ya. Memang ketika saya jual kepada investor, saya tawarkan bahwa kita punya value seperti ini. Dan yang membuat mereka tertarik justru adalah kita punya karyawan baik-baik, sistem baik, semua tertata baik, ada keteraturan gitu ya, ada keteraturan bagus sekali secara manajemen. Nah, tapi ketika saya tawarkan itu nanti akhirnya dia bebas mau menentukan, nggak mungkin itu. Kalaupun saya syaratkan itu pun tidak bisa mengikat di dalam bisnis bahwa value sebuah perusahaan itu harus itu, karena mereka siap untuk go public, akan di IPO-kan menjadi public company, begitu-begitu, ya toh. Nah, karyawan-karyawan saya sudah punya pola pikir melayani seperti itu, ya bagus sekali. Artinya maupun perusahaan ini mau berubah seperti apa, kan itu sudah menjadikan sikap hidup dia. Ya. Nah, ada yang bertanya begini, Pak, kenapa Bapak selalu mengatakan bahwa perusahaan ini milik Tuhan kok dijual?
Gitu kan? Pertanyaan lebih dalamnya, to the point-nya kan begitu. Itu hanya merupakan satu sikap batin, sikap rohani, bahwa apapun yang ada di saya saat ini, itu adalah milik Tuhan yang harus saya pertanggungjawabkan ketika ada di dalam lingkup kehidupan saya. Termasuk karyawan yang masuk di dalam perusahaan saya, itu pun menjadi tanggung jawab saya untuk saya bina. Tapi ketika dia sudah keluar, dia mau bagaimana, saya juga nggak bisa apa-apa. Itu sikap batin, Pak. Keluarga saya, ya saya harus perlakukan sebagai milik Tuhan yang dititipkan kepada saya. Kesehatan tubuh saya, 6 harta saya maksud saya. Nah, ini saya mungkin bakal dititipin bisnis lain. Gitu loh. Karena itu hanya sarana, fasilitas tadi yang Tuhan berikan kepada saya. Ini loh, arenamu ini arenamu ini. Konsepnya buat saya tidak merasa salah, karena di setiap saya punya, setiap saya ada di situ, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi terang, kita harus bisa menjadi garam. Prinsipnya kan seperti itu aja gitu, Pak. Jadi teknologi sosmed ataupun apapun juga, itu semua hanya merupakan alat teknis. Ya, untuk menjalankan itu menjadi sesuatu yang positif atau negatif, atau untuk memakai itu sesuai dengan visi dan misi Tuhan tadi untuk mengembalikan kemuliaan kita sesuai dengan rancangan Allah semula, itu saya posisikan dia sebagai alat yang netral. Bisa black campaign, bisa white campaign. Ya, duit itu bisa jadi sesuatu yang jahat, bisa menjadi sesuatu yang baik. Itu sudah nggak ada bedanya antara tahun 80, tahun 90, tahun zaman sekarang, zaman digital ini. Nah, prinsip saya hanya satu. Ketika kita mempunyai daya tahan yang bagus, kita mempunyai kesiapan sistem, kita mempunyai mekanisme bisnis tubuh yang sehat, ya, maksudnya yang peredaran darahnya bagus, olahraga bagus, makan bagus, nggak sembarangan, semua diupayakan untuk mempermuliakan Tuhan dengan mengikuti apa yang Tuhan tentukan baik. Itu nanti akan ada hikmat yang membuat kita bisa menghadapi black campaign ini menjadi sebuah hal yang menguntungkan. Nah, kalau saya dulu pengalamannya nggak sampai membahana ini tapi alat untuk melawannya juga nggak secanggih sekarang. Sekarang kalau mau melawan kan tinggal panggil sosmed yang lawan, yang terus gimana caranya lah. Nah, ini yang prinsip satu adalah merubah komplain menjadi sebuah tools marketing. Kalau perlu saya keluarkan biaya marketing untuk promotion tools supaya berita itu menjadi bagus. Nah, contohnya begini, kalau zaman dulu itu orang marah-marah, terus masukin di Facebook atau apa gitu-gitu, atau komentar yang nggak enak itu. Langsung saya punya tim customer service yang harus hadepin, tidak boleh lari, hadepin. Karena sebetulnya pada dasarnya orang itu, kita baru bisa tahu orang ini sebenarnya jahat atau kesel atau orang kita yang salah atau apa kalau kita betul-betul masukin. Nah, setelah tahu, kemudian kita kemas ini, kita deketi dia, mungkin dikasih sesuatu gift dengan ketulusan minta maaf atau apa, akhirnya dia mau meralat di dalam sosial media yang ada bahwa dia bilang, oh ternyata sudah direspon. Jadi tidak sejelek apa yang kita bayangkan. Karena sebetulnya orang itu punya nurani, kecuali kalau betul-betul saingan dan dia black campaign. Tapi saya jarang sebetulnya menemukan itu dalam bentuk real. Hanya kecurigaan yang bisa, karena nggak ada orang yang cuma mau nyerang satu saingan, dia black campaign ke satu titik, itu biayanya mahal, kemudian yang diserang cuma satu titik kan. Padahal saingan kita sejalan di Sunter aja, apalagi di Jakarta itu kan ribuan saingannya. Bagaimana kita bisa menggunakan black campaign untuk menghajar bisnisnya semua saingan kita? Dia nggak beli di sana, beli yang di sana, bukan beli sama kita juga kan? Gitu loh. Jadi kita nggak boleh buru-buru bilang itu black campaign. Kemungkinan respon karyawan kita sendiri yang salah. Nah, kita mesti punya hikmat di situ.
Kalau salah ya kita mesti respon sebagai orang bersalah harus seperti apa. Dan selama pengalaman ini di Dapur Solo selama saya pegang, semua yang nyaris negatif itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.